Orang bilang setiap rumah punya ceritanya sendiri. Ada yang menyimpan tawa, ada juga yang menahan sepi. Di apartemen kecil ini, Yohei cuma ingin hidup tenang setelah segalanya berantakan. Tapi, hidup memang suka bercanda. Bisa jadi, justru di tengah sunyi, kehadiran baru datang tanpa diundang. Bukan untuk menakut-nakuti, mungkin hanya ingin didengar, atau sekedar menemani malam yang terlalu panjang. Semua bermula di malam yang tampaknya biasa saja, ketika Yohei mulai merasakan ada yang berbeda di sudut-sudut apartemennya. Dari sinilah, kisah aneh perlahan mengambil alih hari-harinya. Yohei dan Reina, dua manusia yang sudah 2 tahun berbagi atap, akhirnya sampai di titik di mana mereka sendiri bingung harus bersikap seperti apa. Hubungan yang dulu hangat, kini hanya rutinitas tanpa arah. Mereka saling diam, saling menunggu, tapi tak ada yang benar-benar mau bicara. Sampai akhirnya, kata putus jadi satu-satunya jalan keluar. Malam itu apartemen Yohei berubah jadi panggung horor dadakan. Lampu mati sendiri, botol di meja bergerak, padahal angin pun ogah mampir. Yohei yang biasanya santai, kali ini nyaris copot nyawa. Belum sempat berpikir logis, muncullah sosok wanita berbaju putih. Kalau di sinetron sih, ini biasanya pertanda rating naik. Tapi buat Yohei, ini pertanda bulu kuduk berdiri semua. Melihat penampakan itu, Yohei refleks mundur. Nafas ngos-ngosan kayak abis dikejar deadline. Tapi begitu lampu menyala dan wajah hantu itu terlihat jelas, rasa takutnya malah berubah jadi kagum. Wah, soalnya hantunya cantik banget. Mata hantu itu melotot ke arah Yohei. Tapi suasana jadi absurd waktu Yohei nyeletuk. Mbak, itu beneran kacamata dadanya nggak dipakai? Hantu itu malah tersipu malu. Ternyata hantu itu bukan sekedar numpang lewat. Dia kesal karena Yohei dianggap gak pernah mikirin perasaan Reina. Kamu tuh ya, habis manis sepah dibuang, katanya. Yohei cuma bisa ngeles. Mbak, jangan ikut campur urusan duniawi dong. Tapi hantu itu ngotot. Katanya sudah 2 tahun mengawasi Yohei dan Reina. Dan selama itu juga, Yohei dianggap meremehkan Reina. Mendengar itu, Yohei kaget setengah mati. Membayangkan aksi ulek sambelnya bersama Reina ditonton live oleh hantu. Dan suasana jadi makin absurd waktu hantu itu marah gara-gara Yohei iseng. Yohei melirik kaleng susu kental manis si hantu coba. Keesokan paginya Yohei terbangun dengan kepala pening. Pipinya masih terasa panas bekas tamparan hantu semalam. Aneh. Tamparan dari dunia lain kok bisa ninggalin jejak di dunia nyata? Di kantor, Misaki sudah menunggu dengan tatapan penuh penasaran. Kok pipi lu lebam, hei? Tanyanya sambil cekikikan. Bahkan sempat memotret Yohei. Tapi tawa itu lenyap ketika foto di layar ponsel memperlihatkan bayangan hitam samar berdiri tepat di belakang Yohei. Misaki menduga itu ulah hantu. Tapi Yohei buru-buru menyangkal. Dalam hati, ia tak bisa sepenuhnya menolak kemungkinan itu. Lalu Misaki menyarankan agar Yohei menyalakan dupa di rumah. Katanya, itu cara ampuh buat menangkal makhluk halus. Sepulang kantor, Yohei mampir ke warung dan membeli dupa. Entah kenapa, ada dorongan aneh untuk langsung membelinya. Siapa tahu bisa bikin suasana lebih tenang. Malam harinya, dupa dinyalakan di sudut ruang tamu. Dan seperti sudah direncanakan, si hantu muncul lagi. Tapi, kali ini senyumnya lebih tulus. Ia menghirup aroma dupa dalam-dalam, lalu berkomentar. Aroma ini bikin nyaman ya. Bisa dibilang, semerbak dupa itu malah lebih ampuh dari essential oil. Tapi khusus teruntuk makhluk tak kasat mata sih. Yohei akhirnya memberanikan diri datang ke kantor agen properti. Ia tanyakan soal asal-usul apartemen yang disewa. Jujur saja, yang dilihat akhir-akhir ini benar-benar bikin penasaran. Tapi,
Petugas agen seolah sengaja menutup-nutupi sesuatu. Jawabannya mutar-mutar. Niat mendapatkan kepastian pun jadi kandas. Akhirnya Yohei pulang, dan rasa penasarannya malah menjadi-jadi. Sepulang kerja, Yohei mencium aroma dupa yang menyengat. Yang bikin geram, seluruh dupa miliknya sudah dibakar habis oleh si hantu. Napas Yohei naik turun, kesal ingin meledak. Ia buka jendela lebar-lebar, memprotes si hantu. Hantu itu yang tadinya santai, kini matanya berkaca-kaca, hampir menangis. Yohei tidur di sofa malam itu, berharap bisa lepas dari segala keanehan di apartemennya. Tapi belum sempat bermimpi indah, ia merasa ada sesuatu yang dingin menyentuhnya. Refleks, Yohei terlonjak. "Hei, kamu maunya apa sih? Gak bisa lihat orang tidur tenang ya?" Nadanya setengah kesal. Namun, hantu itu justru menunduk. "Maaf, aku gak bermaksud ganggu. Aku gak bisa keluar dari rumah ini. Ruhku terikat di sini. Kalau kamu terganggu, kamu boleh usir aku dengan cara apapun." Suaranya lirih. Yohei terdiam, mencoba mencerna semuanya. Hantu yang biasanya cerewet itu kini tampak rapuh. Dulu waktu masih hidup, aku pilih tinggal di sini karena suka pemandangannya. Dari jendela aku bisa lihat dunia luar. Rasanya nggak sendirian walau sebenarnya sepi. Suaranya pelan, seperti kenangan yang datang tiba-tiba. Yohei penasaran. "Nama kamu siapa sih?" Hantu itu menggeleng. Senyumnya getir. "Aku juga lupa. Yang aku ingat, namaku diawali huruf A dan diakhiri huruf I. Selain itu, semuanya sudah kabur." Yohei mengangguk, lalu berkata, "Kalau begitu, aku panggil kamu Aisuke saja ya." Ada jeda hening, lalu Aisuke mengangguk pelan, seolah nama itu membawa sedikit kehangatan di malam yang dingin. Keesokan harinya Aisuke mencoba membuktikan ucapannya. Ia berjalan ke arah pintu, mencoba keluar dari apartemen. Tapi setiap kali melangkah, ia selalu kembali ke ruangan yang sama. Yohei hanya bisa menghela napas, merasa iba sekaligus bingung. Malam berikutnya, Yohei kembali tidur di sofa. Kali ini ia merasa ada sesuatu yang hangat menyentuh lengannya. Bukan angin, bukan selimut, tapi tangan Aisuke. Ia kini benar-benar bisa menyentuh tubuh manusia. Di wajah Aisuke terpancar kebahagiaan polos, seperti anak kecil yang akhirnya bisa memeluk boneka favoritnya setelah lama hanya memandang dari jauh. Yohei menatap Aisuke. Rasa kasihan perlahan tumbuh di dadanya. Selama ini Aisuke hanya jadi penunggu sunyi di apartemen, menahan sepi yang tak pernah pergi. Tapi malam itu, segalanya berubah. Aisuke tak lagi merasa hampa, karena kini ia bisa berinteraksi, merasakan hangatnya sentuhan manusia. Dan Yohei pun setelah kepergian Reina, tak lagi merasa kosong. Setiap pagi Aisuke selalu membangunkannya untuk berangkat kerja. Rutinitas kecil yang diam-diam jadi alasan untuk bertahan. Suatu malam sepulang kerja, Yohei diikuti Misaki, rekan kerjanya yang tiba-tiba ingin mampir. Begitu masuk, Misaki langsung mengendus udara, lalu berkomentar, "Aromanya kayak di rumah nenekku. Mistis banget." Mungkin karena dupa yang sering dibakar atau memang ada arwah Aisuke di sana. Tapi hanya Yohei yang bisa melihatnya. Bagi Misaki, ruangan itu cuma terasa aneh, tanpa tahu ada kisah lain di balik dinding. Mereka lalu duduk di sofa. Suasana jadi canggung. Yohei gelisah karena Aisuke terus mengawasi, sementara Misaki mulai memberi kode-kode halus, bahkan bercanda soal cobek yang sudah lama nganggur karena tak punya ulekan. Yohei menanggapi dingin, menjaga perasaan Aisuke, dan berpesan agar Misaki segera pulang setelah minumannya habis. Tapi Misaki makin frontal, minta ulekan dengan gaya bercanda yang makin lama makin nekat. Sampai saat semua bumbu siap dan proses pengulekan sambal akan dimulai, Aisuke membuat keributan. Suara-suara aneh, benda tiba-tiba jatuh, dan lampu berkedip-kedip. Cukup untuk membuat Misaki ketakutan dan buru-buru pergi.
Setelah Misaki pergi, Aisuke menatap Yohei dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada cemburu, sedih, dan keinginan yang belum terucap. Ia iri melihat Yohei pulang dengan wanita lain. Apalagi setelah tahu Yohei baru putus dengan pacarnya, malah mau main ulek-ulekan dengan Misaki. Yohei buru-buru menjelaskan, "Aku gak punya perasaan apa-apa sama Misaki. Dia cuma rekan kerja." Mendengar itu, Aisuke menghela nafas lega, tapi matanya masih menyimpan penasaran. Ia lalu berkata, "Aku cuma ingin tahu seperti apa rasanya punya kekasih. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya pacaran." Ragu-ragu, Aisuke lalu mendekat dan akhirnya memberanikan diri mencium Yohei. Untuk pertama kalinya, ada manusia yang mampu menyentuhnya, dan itu membuat Aisuke gugup setengah mati. Tapi di balik kegugupan itu, ada kebahagiaan sederhana yang tak bisa dibeli. Momen kecil yang justru paling susah dilupakan. Kadang, bahagia itu bukan soal pesta besar, tapi soal bisa merasakan hangatnya sentuhan dan tawa di tengah sepi yang panjang. Hari itu suasana kantor terasa lebih berat dari biasanya. Misaki kembali menemui Yohei, wajahnya serius, dan nada bicara penuh kekhawatiran. "Hei, aku gak main-main. Di apartemen kamu itu ada hantu yang sangat berbahaya," ucapnya setengah berbisik. Misaki menyarankan agar Yohei segera mengusir roh itu, bahkan menawarkan bantuan neneknya yang dikenal sebagai paranormal. "Kalau kamu mau, nenekku bisa bantu. Jangan sampai kamu kenapa-kenapa," tambahnya, seolah ingin memastikan sahabatnya tidak main api dengan dunia yang tak kasat mata. Setelah pulang, Yohei duduk termenung. Jemarinya membelai rambut Aisuke yang duduk di sampingnya. Banyak hal berputar di kepalanya. Bagaimana jika Aisuke benar-benar pergi? Menyentuh Aisuke, meski ia arwah, terasa nyata dan hangat. Di sisi lain, Aisuke yang selama ini hanya menatap dunia dari balik tirai tipis, akhirnya merasakan kebahagiaan sederhana. Bisa bersentuhan dan diterima. Namun di balik kehangatan yang tumbuh di antara mereka, ada satu pertanyaan yang terus mengganjal di benak Yohei. Ia menatap Aisuke dan bertanya pelan, "Sebenarnya, kenapa sih kamu bisa gentayangan di sini?" "Aku sendiri nggak tahu," jawab Aisuke ragu. "Semua ingatan tentang alasan aku di sini seperti kabur. Nggak ada yang benar-benar jelas." Yohei pun memberanikan diri menemui manajer apartemen, berharap ada petunjuk tentang masa lalu Aisuke. Namun seperti yang sudah diduga, manajer hanya menggeleng. Jawabannya singkat dan dingin, seolah ada rahasia besar yang sengaja dikubur. Namun Yohei tak menyerah. Dia mengajak Misaki menemui nenek paranormal. Ia menjelaskan, roh yang tinggal di kamar Yohei adalah roh terikat, yaitu arwah yang sulit pergi. "Jangan pernah bersentuhan langsung, nak. Bisa membahayakan hidupmu," pesannya. Tapi Yohei bersikeras. Ia tak ingin mengusir Aisuke. Baginya, yang terpenting adalah tahu alasan di balik kepergian Aisuke dari dunia ini. Sementara Misaki terus khawatir, berharap sahabatnya tidak terjerat lebih dalam ke dunia yang tak kasat mata. Sementara itu di kamar yang mulai dingin, Aisuke menunggu Yohei pulang. Tiba-tiba, paranormal masuk, mengunci pintu, dan mulai merapal doa. Meski tak bisa melihat Aisuke, ia bisa merasakan kehadirannya. "Aku gak datang buat menyakitimu. Aku cuma ingin membantumu kembali ke tempat yang lebih tenang," ucapnya lembut. Ia memperingatkan, jika Aisuke dan Yohei terus berdekatan, bisa saja nyawa Yohei ikut terseret ke dunia arwah. Lalu ia menunjukkan arah pintu gaib, sebuah jalan keluar yang mengarah ke jendela, satu-satunya celah bagi Aisuke untuk benar-benar pergi. Di luar apartemen, Yohei dan Misaki duduk menunggu. Yohei tampak gelisah, matanya tak lepas dari pintu yang tertutup rapat. Akhirnya, paranormal keluar, wajahnya tenang. Ia lalu berkata, "Semuanya sudah selesai." Tanpa pikir panjang, Yohei langsung berlari mencari Aisuke. Hatinya campur aduk antara cemas dan harap. Di ujung balkon, Aisuke berdiri membelakangi malam. Ada kelegaan di dada Yohei saat melihat Aisuke baik-baik saja. Tapi sorot mata Aisuke menyimpan mendung. "Maaf ya kalau selama ini aku cuma jadi beban di hidupmu," ucap Aisuke pelan. Suaranya nyaris tenggelam
di antara suara angin. Yohei menatapnya tegas. Aku nggak pernah merasa terganggu. Justru aku penasaran. Siapa sebenarnya kamu? Dan kenapa harus terjebak di sini? Aisuke menunduk, lalu memberanikan diri bertanya. Boleh nggak aku minta sesuatu yang mungkin terdengar egois? Permintaannya sederhana, tapi dalam. Aisuke ingin pergi berkencan, merasakan bagaimana rasanya punya kekasih. Kini, setelah tahu cara keluar dari ruangan itu, mereka bisa berjalan bersama. Setidaknya, untuk sementara. Mendengar permintaan itu, Yohei tanpa ragu mengambil cuti kerja. Kalau bahagia itu bisa dibeli dengan waktu, aku rela bayar lunas hari ini, pikirnya. Ia menyempatkan diri ke pasar, memilih sepatu obrol yang sederhana, tapi penuh makna. Yohei memberikan sepatu itu sebagai hadiah untuk Aisuke. Senyum Aisuke mengembang. Matanya berbinar seperti anak kecil yang baru saja dapat mainan baru. Gak perlu mahal ya. Hehe, yang penting kan ketulusannya, katanya. Dan tawa mereka pun pecah di antara keheningan apartemen. Yohei lalu mengajak Aisuke keluar. Tapi bukan lewat pintu. Aisuke harus melompat dari balkon karena pintu biasa tak berlaku untuknya. Tenang, aku tangkap kamu, janji Yohei. Dan Aisuke pun melompat. Mereka pergi ke kedai langganan Yohei. Duduk berdua, menikmati kopi dan obrolan ringan. Tak ada pesta mewah, cukup jalan bareng keliling kota, sudah bikin hati penuh cinta. Setelah itu mereka menuju bioskop, tempat favorit Aisuke semasa hidup. Tapi hari itu, bioskop tutup karena Selasa. Aisuke sempat kecewa, tapi Yohei menghibur. Gak apa-apa, besok kita kesini lagi. Yang penting, hari ini kita bisa bareng. Perjalanan mereka berlanjut ke pantai, tempat yang paling dinantikan Aisuke. Di sana, Aisuke mengucapkan terima kasih hingga matanya berkaca-kaca. Mereka berpelukan, membiarkan angin laut membawa semua rasa syukur dan haru. Hari itu semua beban seakan hilang. Yang tersisa cuma tawa, pelukan, dan cerita yang tak habis-habis. Namun, di balik semua tawa dan kebersamaan, Yohei mulai merasa ada yang aneh. Kenapa semua permintaan Aisuke terasa terburu-buru? Saat Yohei membicarakan kencan selanjutnya, Aisuke hanya tersenyum, seakan berusaha menyembunyikan kesedihan. Kita masih bisa ketemu lagi kan? Tanya Yohei. Tapi Aisuke terdiam, tak memberi jawaban. Bagi Aisuke, hari ini adalah hari paling bahagia. Dan mungkin hari yang tak akan pernah ia lupakan. Ketika Yohei terlelap malam itu, Aisuke mendekatinya dengan wajah sendu. Ada beban berat yang tak bisa ia bagi, seperti langit malam yang menahan hujan. Ia tahu, seperti kata paranormal, kedekatan mereka bisa membawa petaka bagi Yohei. Dan jika itu terjadi, penyesalan lain akan tumbuh di hati Aisuke, menambah luka yang sudah lama ia simpan sendiri. Perlahan, Aisuke menatap wajah Yohei yang tertidur. Cinta yang terlalu dalam kadang membuat kata-kata sederhana terasa mustahil diucapkan. Ia ingin bilang terima kasih dan aku sayang kamu. Tapi semua itu hanya berputar di kepala, tak pernah benar-benar sampai ke bibirnya. Akhirnya, Aisuke menunduk, mencium kening Yohei. Ciuman pertama, sekaligus terakhir. Dalam hati, ia bersyukur, karena di sisa waktunya sebagai arwah, ia pernah merasakan kebahagiaan yang tak pernah ia duga. Aisuke pun melangkah menuju pintu gaib yang ditunjukkan paranormal. Walau berat, ia memilih pergi, meninggalkan kenangan yang tak akan pernah pudar. Ia tahu, kepergiannya adalah bentuk cinta yang paling tulus. Melepaskan, bukan karena ingin, tapi karena harus.
Keesokan paginya Yohei terbangun tanpa firasat apapun. Ia mencari Aisuke ke setiap sudut apartemen, memanggil-manggil nama yang kini hanya dijawab oleh keheningan. Hari-hari yang biasanya diisi tawa dan obrolan ringan, kini berubah jadi lorong sepi yang tak berujung. Akhirnya Yohei menemui nenek Misaki, berharap ada jawaban. Dengan nada lembut, sang nenek menjelaskan bahwa kepergian Aisuke adalah keputusannya sendiri. Aku hanya memberitahu caranya keluar dan bahayanya, bukan memaksanya pergi, ucapnya menenangkan hati Yohei yang remuk. Mendengar itu, Yohei hanya bisa pasrah. Ia merasa kehilangan arah, stres, dan tak tahu harus berbuat apa. Dalam kebingungan, ia memutuskan menemui manajer apartemen, berharap tahu lebih banyak tentang Aisuke. Dengan suara bergetar, Yohei memohon agar manajer itu mau membuka rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat. Melihat kesedihan Yohei, sang manajer akhirnya luluh. Dengan berat hati, ia mulai menceritakan siapa sebenarnya Aisuke, membuka lembaran masa lalu yang selama ini terkunci. Keesokan harinya Yohei pergi ke makam Aisuke. Ia membawa dupa dan segenggam rindu yang tak pernah habis. Di batu nisan itu tertulis nama keluarga Arai. Sambil bercanda lirih, Yohei berkata, "Aku kesini cuma mau ambil sandal yang kamu bawa tanpa izin, Aisuke." Tawa kecil itu pecah. Tapi tak lama kemudian, air mata jatuh juga. Semua kenangan bersama Aisuke berputar di kepala. Rasanya pertemuan mereka seperti mimpi aneh yang seharusnya tak pernah terjadi. Tapi justru karena itulah, hidup jadi punya warna yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Beberapa tahun berlalu, Yohei akhirnya kembali ke bioskop yang dulu pernah ia datangi bareng Aisuke. Ia duduk di kursi menunggu film mulai. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada seorang gadis berambut pendek yang duduk tak jauh darinya. Wajahnya mirip sekali dengan Aisuke. Gadis itu menatap Yohei, lalu tersenyum kecil. Dan film pun berakhir. Pada akhirnya, kehilangan mengajarkan Yohei bahwa tidak semua perpisahan berarti akhir. Ada luka yang perlahan sembuh, ada kenangan yang tetap tinggal, dan ada tawa yang bisa dikenang tanpa getir. Hidup memang tak selalu memberi jawaban yang kita mau. Tapi perjalanan bersama Aisuke membuat Yohei lebih berani menerima hari-hari yang akan datang. Meski kadang masih ditemani rindu dan sedikit keanehan. Kalau kamu suka ceritanya, jangan lupa klik like dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Oh iya, subscribe juga dong, biar gak ketinggalan kisah selanjutnya.